ditulis. Karena dalam cerita tersebut tokoh utama atau tukang cukur selalu mengikuti kelompok yang sedang menang. Pertama dia bergabung PKI, kemudian mengkhianatinya karena PKI kalah melawan TNI. Kedua dia bergabung dengan TNI, walau kemudian TNI mengetahui kecurangannya. Ketiga dia bergabung dengan Belanda menjadi pasukan KRIL ketika Belanda berhasil menguasai. Terakhir dia menjadi pasukan TNI yang dibunuh di bekas menteri pokok. Selanjutnya yaitu tokoh utama. Tokoh utamanya yaitu tukang cukur. Tokoh tambahan yaitu Dito, ayah dan ibu, Dasuki, kakek, Leman, dan Ruslan. Penokohan cerpen yang pertama yaitu protagonis. Pada cerita pada penokohan protagonis ada Dito, ayah dan ibu, antagonis yaitu tukang cukur, campuran Ruslan. Sudut pandang yang digunakan pada cerpen ini yaitu sudut pandang orang ketiga. Alur cerita yang digunakan ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengenalan, yaitu pada saat diperkenalkan tokoh yang bernama Dito yang mempunyai latar belakang miskin. Tahap kedua yaitu tahap kemunculan konflik, yaitu pada saat kakek Leman menceritakan ada seorang tukang cukur yang melukai kepalanya. Yang ketiga tahap konflik memuncak, terjadi ketika tokoh tukang cukur berganti-ganti memihak kepada pihak-pihak yang sedang meraih kemenangan. Yang keempat tahap konflik menurun, yaitu pada saat terjadi pertempuran di pabrik rokok Inti Semito dan ditemukan beberapa korban yang telah menjadi mayat. Yang terakhir yaitu tahap penyelesaian, yaitu terjadi ketika Dito mengetahui bahwa salah satu mayat yang telah memberontakan yang tinggi adalah tukang cukur. Latar yang digunakan pada cerita pendek ini yaitu latar tempat. Beberapa lokasi disebutkan menjadi latar dari cerita ini. Yang pertama itu daerah Kudus. Latar waktu pada cerita ini yaitu pada September 1948 sampai Desember 1949. Latar suasana adalah menyebarkan